Saya nggak setuju dengan Menteri Perdagangan. Oke, Pak Hendra juga seperti itu, Pak Hendra? Tidak sepakat untuk berjualan secara online? Ya kurang sepakat Bu, soalnya kalau kita nggak dilindungin offline-nya tentu Tanah Abang ini tambah mati Bu. Oke, singkat saja mungkin harapan apa Pak kepada pemerintah Pak? Ya harapan kami ya, kami di pedagang Tanah Abang ini dicarikan solusinya gimana offline online ini bisa hidup kembali kan. Gue cuman agak ini aja ya, karena gue ada nonton masalah UMKM yang menolak untuk offline. Nah di situ gue kurang setuju ya, karena kita nggak bisa nuntut seperti itu. Oke, di video ini gue mau ngebahas tentang masalah larangan jualan di TikTok Shop. Nah di sini gue nemuin sebuah artikel ya tentang larangan jualan TikTok Shop ini ya, dan ini sumbernya itu dari liputan6.com. Nah di situ Menteri Koperasi dan UMKM, Menkop UMKM ya, Teten Mas Duki itu menolak TikTok. Katanya platform media sosial asal Cina ini menerapkan bisnis media sosial dan e-commerce secara bersamaan di Indonesia. Dari sini sebenarnya gue bisa melihat bahwasannya yang dipermasalahkan di sini adalah karena media sosialnya TikTok ini itu gabung sama e-commerce-nya ya. Si menteri ini itu pengennya itu dipisah, dan juga izinnya juga dipisah, dan juga pajaknya tentu harus dipisah juga artinya ya. Nah itu menurut gue salah satu keuntungannya kalau dipisah ya. Jadi gue sepakat sih kalau untuk dipisah. Cuman kalau misalnya itu dihapuskan, ya gue kurang sepakat ya. Nah lanjut kita lihat ke artikelnya lagi, bahwasannya penolakan Indonesia ini itu seiring dengan larangan yang dilakukan sejumlah negara antara lain Amerika Serikat dan juga India. Katanya India dan Amerika Serikat itu berani menolak dan melarang TikTok menjalankan bisnis media sosial dan e-commerce secara bersamaan. Nah, jadi sementara di Indonesia itu TikTok itu bisa menjalankan bisnis keduanya secara bersamaan, ujar Menteri Teten tersebut ya pada 6 September 2023. Nah, namun TikTok tetap diperbolehkan untuk berjualan, tapi tidak bisa disatukan dengan media sosialnya. Nah, hal tersebut itu untuk mencegah praktik monopoli yang merugikan UMKM domestik. Itu menurut dari Bapak Teten ya. By the way, sebenarnya UMKM juga terbantu juga sih sebenarnya dengan adanya TikTok Shop, dengan pola dari TikTok sebelumnya ya. Karena banyak banget UMKM yang lahir baru ya, dan juga banyak banget yang mereka setelah masuk ke TikTok itu omset dalam perharinya itu besar banget ya. Banyak yang kaya mendadak juga akibat TikTok ini kan. Jadi sebenarnya kalau membawa nama UMKM ya, UMKM yang mana dulu nih? Karena kalau kita bicarakan UMKM yang offline, ya zaman sekarang ini udah zaman digital. Jadi itu resiko menurut saya. Resiko jika tidak mau masuk ke digital. Itulah resikonya. Akan kalah dengan UMKM lain yang sudah masuk digital. Jadi kalau misal membawa nama UMKM, sebenarnya dengan adanya TikTok ini malah UMKM juga malah naik juga kan. Penjualannya mereka juga bisa menjual tanpa perlu membayar sewa, dan juga pajak tempatnya juga nggak ada karena mereka jualan hanya di rumah. Dan menurut gua kalau bicara UMKM ya, UMKM sebenarnya harusnya terbantu dengan adanya TikTok ini ya. Nah untuk UMKM yang belum go digital ya, saran gua sebaiknya segera masuk digital, karena ya kita tidak bisa untuk sama dengan yang sebelumnya ya, sama dengan yang era sebelumnya. Karena ya era sekarang itu era digital, sebentar lagi udah era robot nanti. Nah by the way, kalau tetap ngotot di offline ya nggak bisa, karena perkembangan zaman ya susah kita untuk menuntut agar kembali offline, ya nggak bisa ya. Jadi saran gue untuk yang offline itu mungkin segera masuk ke online, karena ya nggak bisa kita nuntut untuk offline aja. Jadi kalau permasalahan antara UMKM, kalau misal e-commerce semuanya ditutup dan juga TikTok dilarang, ditutup, dah ini malah nambah banyak orang yang dihancurkan pendapatannya ya. Karena zaman sekarang udah banyak banget UMKM yang lahir ya, dan juga para afiliat dan juga para pengangguran ya. Para pengangguran itu terbantu juga dengan adanya TikTok ini, terbantu juga dengan adanya e-commerce ya, para pengangguran ya, bahkan mereka yang sebelumnya menganggur dan sekarang itu udah menghasilkan ratusan juta.
kan gila. Nah jadi kalau misalnya UMKM yang belum go online itu mau nuntut agar segera semuanya ditutup, yang e-commerce online ini ya, ataupun TikTok semuanya ditutup, yang itu nggak bisa kan. Jadi saran gue segera belajar. Ya memang kalau di awal itu semuanya memang susah ya. Cuman kalau sudah kebiasaan nanti akan jadi mudah. Nah penjelasan gue tadi itu kalau misalnya itu alasannya itu karena UMKM ya, karena merugikan UMKM, saya rasa enggak ya. Karena banyak banget juga UMKM yang terbantu, dan banyak banget juga UMKM baru yang terbantu dengan adanya TikTok maupun dengan adanya e-commerce seperti Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya ya. Nah sebenarnya yang gue lihat di sini yang paling masalahnya itu yang paling besar ya, yang memang harus dihentikan adalah ya produk-produk impor ya, yang harganya itu nggak di luar nalar ya. Bukan salah si TikToknya mungkin ya, bukan salah si media sosialnya ataupun e-commerce-nya ya. Mungkin yang memang perlu diawasin itu adalah penjual-penjual yang menjual harga itu nggak normal ya. Nah itu mungkin perlu ditegasin kalau yang seperti itu. Dan juga sebenarnya masalahnya itu di situ, karena banyak yang produk-produk impor yang masuk itu dengan harga yang sangat gila banget ya, yang sangat nggak normal lah. Jadi sebenarnya yang gue lihat itu di situ sih masalahnya. Karena ya, penjual TikTok ini banyak yang jual harga itu tidak normal ya. Ya 100.000 dapat 10 baju, kan itu nggak normal ya. Jadi mungkin yang seperti itu aja mungkin yang dihentikan ya, yang diawasi, karena ya itu memang merusak ataupun merugikan UMKM ya. Itu kan produk-produk impor sepertinya. Nah mungkin itu produk impor yang ilegal. jadi hal-hal yang seperti itu aja yang mungkin perlu diketatkan. Jadi sebenarnya yang gue lihat ini bukan TikToknya yang salah ya, karena TikTok ini hanyalah media. Nah yang salah itu ya oknum dan juga ada permainan di sini sepertinya ya, ada bandarnya sepertinya. Jadi yang seperti itu sih yang menurut gue yang salah, karena kalau si TikToknya ini itu hanya sekedar media aja menurut gue. Tapi nggak tahu juga kalau si ownernya ataupun orang-orang di balik TikTok ini yang bermain. Nah itu bisa jadi juga ya. Jadi ya gue setuju sebenarnya dengan TikTok ini dipisah ya antara media sosialnya dan juga e-commerce-nya. Dan gue cuman agak ini aja ya, karena gue ada nonton masalah UMKM yang menolak untuk offline. Nah di situ gue kurang setuju ya, karena kita nggak bisa nuntut seperti itu. Kita nggak bisa kembali ke zaman lampau ya. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nah oleh sebab itu gue sih cuman kurang setujunya di situ aja ya. Dan juga kalau misalnya kita itu mau menghentikan online, itu udah nggak bisa lagi. Gimana caranya? Karena zaman sekarang perkembangannya udah maju banget. Nggak bisa kita untuk menolak online ya, untuk menolak penjualan online itu nggak bisa. Jadi saran gue untuk yang belum masuk ke online ataupun jualannya itu belum masuk ke digital, ya sebaiknya segera masuk ya, segera belajar mulai dari yang gratisan aja dulu. Kan pemerintah juga itu kan lagi sedang mengadakan pelatihan untuk belajar jualan online ataupun digital marketing secara gratis ya kalau nggak salah. Nah jadi lu mungkin bisa ikutin itu yang gratisan aja dulu. Nah sebenarnya di YouTube itu banyak banget dari yang gratisan yang basic dan juga sampai ke expert. Sebenarnya di YouTube ini banyak, asal lu pintar aja nyarinya ya. Oke, mungkin video gue sampai di sini aja, semoga bisa bermanfaat. Dan juga sebenarnya gue bikin video ini karena gue ada nonton ya masalah UMKM, karena ada UMKM yang menolak online ya, dan tetap kekeh mau jualan offline ya. Gue itu mau menyadarkan bahwasanya ya kita nggak bisa lagi untuk kembali ke offline ataupun kembali menggunakan tradisional marketing. Itu udah nggak bisa lagi. Jikapun tetap ngotot bisa, cuman akan kalah
nantinya akan kalah sama pesaing ataupun kompetitor yang sudah go digital dan akhirnya bangkrut juga. Ya, jadi solusi yang tepat adalah belajar digital marketing mulai dari sekarang. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat.